Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Bagaskara Rapandita dengan NIM 111220054. Dalam video ini saya akan menjelaskan atau menerangkan cara-cara atau langkah dalam pendeskripsian 7 sistem kristal. Nah, sebelum kita mendeskripsikan 7 sistem kristal, kita harus tahu dulu, harus memahami dulu apa itu kristal, apa itu unsur dari kristalnya, apa itu unsur simetri, apa saja sistem kristalnya, dan bagaimana sih dasar pembagiannya? Kita harus memahami itu. Nah, untuk pengertiannya sendiri, kristal itu merupakan bahan padat kimia homogen yang berbentuk geometri tetap dengan susunan atom teratur dan dibatasi oleh bidang banyak atau polihedral. Nah, untuk unsur dari kristal ini sendiri itu ada 4. Ada bidang, sudut, titik sudut, rusuk, dan sumbu kristal. Sumbu kristalografi. Nah, sumbu kristalografi ini sendiri pengertiannya adalah sumbu yang dibuat melalui pusat kristal, garis lurus yang dibuat melalui pusat kristal. Nah, untuk sumbu simetrinya sendiri itu dibagi, untuk unsur simetrinya sendiri itu dibagi menjadi 3. Ada sumbu simetri, ada bidang simetri, dan pusat simetri. Untuk si sumbu simetri itu dibagi lagi menjadi 3. Nah, sebentar. Pengertiannya sendiri itu, sumbu simetri adalah garis khayal yang dibuat melalui pusat kristal yang apabila garis tersebut dijadikan poros dan kristalnya diputar 360 derajat, pada kedudukan tertentu akan menunjukkan kenampakan yang sama. Nah, kenampakan yang sama itu yang akan dianggap sebagai nilai dari sumbu tersebut. Nah, untuk sumbu simetri tadi dibagi menjadi 3. Ada utama, lateral, dan intermediate. Sumbu utama itu sumbu kristalografinya. Jadi ada A, B, C, atau kalau misalnya ada D, sama D juga. Terus untuk lateral itu adalah sumbu utama selain sumbu C. Jadi bisa bisa A, B, dan D kalau ada D-nya. Terus untuk sumbu intermediate itu adalah sumbu di antara sumbu utama. Jadi sumbu yang ada di antara sumbu utama itu sumbu intermediate. Kemudian untuk bidang simetri itu adalah bidang khayal yang dibuat melalui pusat kristal yang membelah kristal menjadi 2 bagian yang sama besar dan saling bercerminan. Kemudian untuk pusat simetri itu adalah pusat kristal atau titik tengah dari kristal yang apabila kita tarik berlawanan arah dan sama panjang itu akan menunjukkan kedudukan yang sama. Jadi apabila ditarik terus kenampakannya sama, misalnya sama-sama bidang atau sama-sama sudut, nah itu berarti itu adalah pusat simetri. Jadi semua kristal itu punya pusat kristal, tapi belum tentu punya pusat simetri karena pusat simetri itu adalah pusat kristal yang apabila ditarik sama panjang dan berlawanan arah itu akan menunjukkan kedudukan yang sama. Jadi pusat simetri itu pusat kristal, tapi pusat kristal belum tentu pusat simetri. Seperti itu. Kemudian untuk dasar pembagiannya sendiri itu ada 4, ada J, P, L, dan N. C-nya itu adalah jumlah sumbu kristalografi, jumlah sumbu kristalografinya. Kemudian ada P-nya itu adalah perbandingan panjang sumbu kristalografi tersebut. Lalu ada letak sumbu kristalografinya atau sudut yang dibuat antara sumbu kristalografi tersebut. Kemudian yang N-nya itu adalah nilai sumbu C. Nah, dengan 4 dasar pembagian ini, sistem kristal itu dibagi menjadi 7. Ada reguler, ada tetragonal, ada heksagonal, ada trigonal, ortorombik, monoklin, dan triklin. Nah, apabila ada juga yang menggunakan dasar pembagian tanpa nilai sumbu C, jadi hanya C, P, dan L aja. Nah, apabila tanpa menggunakan dasar pembagian sumbu C, 2 sistem kristal ini, heksagonal dan trigonal, itu dijadikan satu. Mengapa? Karena memang sistem kristal heksagonal dan trigonal ini memiliki sifat yang sama, tapi nilai sumbu C-nya berbeda. Jadi semuanya sama, sifat-sifatnya sama, tapi sumbu C-nya berbeda. Makanya kalau nggak pakai nilai sumbu C, mereka berdua ini dianggap sebagai sistem kristal yang sama. Kemudian sebelum kita deskripsi, kita harus tahu dulu sistem kristal dari kristal tersebut. Jadi kita cari tahu dulu PPLN-nya. Pertama jumlah sumbu kristalografinya. Kita cek, misalnya di kristal ini, kita cek ada 1, 2, dan 3. Ada 3 sumbu kristalografi, berarti kita tulis 3. Nah, kemudian
P-nya, perbandingan panjang dari sumbu kristalografi tersebut. Di kristal ini, panjang sumbu kristalografinya, A, B, dan C-nya itu sama. Jadi, kita tulis A sama dengan B sama dengan C. Kemudian untuk letaknya, letak dari sumbu itu merupakan sudut yang dibentuk. Jadi, sudut yang dibentuk antara sumbu C dan sumbu B itu adalah sudut alfa. Sumbu C dan sumbu A itu sama dengan sudut beta. Kemudian sumbu A dan sumbu B itu sama dengan sudut gamma. Jadi kita lihat dari sini. Sudut yang dibentuk dari antara sumbu-sumbu yang ada di kristal ini itu semuanya 90 derajat. 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat. Nah, makanya kita tulis alfa sama dengan beta sama dengan gamma sama dengan 90 derajat. Kemudian nilai sumbu C-nya. Tadi kan ini semuanya sumbu C nih. Jadi kita ambil salah satu, kita pegang secara vertikal gini. Kita hitung nih nilainya berapa. Kedudukan yang sama ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kedudukan yang sama. Berarti nilai sumbu C-nya ada 4. Nah, dengan sifat-sifat tersebut, kita bisa tahu bahwa sistem kristal ini merupakan sistem kristal reguler. Nah, kalau misalnya kita udah tahu sistem kristalnya apa, kita lanjutin deskripsinya dengan cari tahu jumlah unsur simetrinya. Yang pertama itu dari jumlah sumbu simetrinya dulu. Jumlah sumbu simetri yang pertama kita cari sumbu C-nya dulu. Nah, sumbu C-nya ini kan tadi ada 3 dan mereka sama. Sumbu utamanya kan ada 3 dan mereka sama semua. Jadi kita anggap aja semuanya itu sumbu C karena semuanya sama kan. Jadi sumbu C-nya jumlahnya ada 3 dan nilainya tadi ada 4. Jadi kita tulis tuh 3L4 atau 3 line 4. Nah, setelahnya kita cari untuk sistem kristal reguler ini, selanjutnya adalah kita cari sumbu bernilai 3 namanya. Jadi ada sumbu yang sumbu dari titik sudut ke titik sudut itu nilainya ada 3. Kalau misalnya kita cari nilainya gini, itu ada 3. Makanya sumbu bernilai 3 kan. Nah, terus jumlahnya dulu. Kita cari dulu jumlahnya ada berapa. Ada 1, 2, 3, dan 4. Ada 4, berarti kita tulis 4L, nilainya 3, kita tulis 3, 4L3. Dan kalau misalnya kita balik atau kita inverse, itu akan ada penampakan yang sama lagi. Belum kita hitungkan tadi. Jadi itu jadi 4, 5, 6. Nah, makanya kita tulisnya nanti jadi 4L3 dan di inverse jadi 6. Jadi 4L3, 6. Nah, kemudian adalah yang harus kita cari itu yang belum kan karena sumbu lateralnya itu sama dengan sumbu C. Jadi kita langsung ke sumbu intermediate-nya. Sumbu intermediate-nya di antara sumbu utama kan. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sumbu intermediate. Nah, 6 sumbu intermediate berarti kita tulis 6L terus nilainya. 1, 2. Nilainya ada 2, 6L2. Nah, setelah itu kita tentukan jumlah bidang simetrinya. Bidang simetri dari sudut ini, dari sistem ini, jadi kan bidang simetri itu membelah 2 bagian sama besar kan. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nih, 8, 9. Berarti ada 9 bidang simetri. Nah, 9 bidang simetri ini berarti ditulis 9P atau 9 plane. Nah, kemudian kita cari ada tidaknya pusat simetri dari sistem kristal ini. Jadi kita tarik dari pusat kristalnya, kita tarik. Kalau kedudukannya sama, karena ini sama, berarti kita bisa bilang dia punya pusat simetri. Nah, kalau kita tarik gini, juga kita tarik sama kan, sama-sama rusuk, ini sama-sama bidang. Kalau kayak gini sama-sama sudut, nah berarti dia punya pusat simetri. Jadi kita tulis C. Jadi nanti jusnya itu atau jumlah unsur simetrinya itu kita tulis gimana tadi? 3L 4 4L 36 terus 6L 2
9P, C. Nah, setelah kita tahu jusnya, kita bisa nentuin kelasnya dengan HM atau SC. Nah, untuk HM-nya sendiri, untuk SC-nya, itu pertama kita tentukan dari nilai sumbu C-nya. Nilai sumbu C-nya bisa dinotasikan dengan O atau T. O itu apabila nilai sumbu C-nya bernilai 4, kalau T itu apabila C-nya itu bernilai 2. Jadinya karena ini tadi sumbu C-nya bernilai 4, jadi kita tulis O. Nah, kemudian itu dinotasikan dengan bidang simetrinya. Bidang simetrinya apakah ada yang bidang simetri yang horizontal, ada yang horizontal, vertikal, atau diagonal. Apabila ada bidang simetri yang horizontal, maka ditulis H. Karena ini ada, jadi ditulis H. Jadi untuk SC-nya ditulis O dan H. Nah, dengan mengetahui HM dan SC dari kristal ini, kita bisa tahu bahwa kelas simetri dari kristal ini adalah hexoktahedral. Nah, dengan kelas hexoktahedral itu berarti kita tahu dia namanya hexahedron. Nah, nama hexahedron, kemudian kita cari tahu juga simbol bentuk. Nah, simbol bentuk itu adalah simbol yang dibuat berdasarkan sumbu utama yang menembus atau menyentuh dari suatu bidang tersebut. Jadi di simbol pada bidang ya, berdasarkan disentuh atau tidak disentuhnya dari sumbu utama. Nah, kalau misalnya kita ambil bidang yang ini, kita bisa lihat bahwa bidang ini itu hanya disentuh oleh sumbu A. Yang menembus gini, sumbu A. Hanya disentuh oleh sumbu A dan tidak disentuh oleh sumbu B maupun sumbu C. Jadi di sini kita tulis 1, 0, 0. Karena urutannya itu adalah A, B, C, dan apabila disentuh, itu ditulis 1, dan tidak disentuh, ditulisnya 0. Makanya tadi 1, 0, 0. Nah, untuk mineral yang sistem kristalnya reguler, itu contohnya ada pirit, ada galena, ada emas, dan ada juga intan. Selanjutnya ada kristal ini. Jadi pertama kita tentukan sistem kristalnya dengan CPLN. C-nya sendiri ada A, B, C, berarti jumlahnya ada 3. Tulis 3. Untuk perbandingan panjangnya, A sama B, sini panjangnya sama, tapi C berbeda. C-nya yang paling panjang ya, biar gampang. C-nya berbeda, jadinya A sama dengan B, tidak sama dengan C. Terus untuk letaknya atau sudut yang dibuat, itu kita bisa lihat di sini, itu semuanya sama, 90 derajat. Jadi kita tulis alfa sama dengan beta sama dengan gamma sama dengan 90 derajat. Kemudian kita cari tahu sumbu C-nya. Kita pegang sumbu C sebagai poros. Dari kedudukan yang sama ada 4. Jadi nilainya kita tulis 4. Nah, dengan sifat-sifat tersebut, dengan JPLN tersebut, kita bisa tahu bahwa kristal ini sistemnya adalah tetragonal. Nah, terus kalau udah tahu sistem kristalnya, kita cari jusnya, jumlah unsur simetrinya. Pertama kita jumlah sumbu C dan nilainya. Pertama jumlahnya 1, berarti terus L, tadi nilainya 4, jadi tulis L4. Kemudian sumbu lateralnya, sumbu di antara sumbu utama selain sumbu C. Sumbu utama selain sumbu C-nya ada A sama B. Jumlahnya ada 2, dan nilainya ada 1, 2. Berarti kita tulis 2, L2. Kemudian sumbu intermediate-nya. Sumbu intermediate-nya sumbu di antara sumbu utama. Jadi kita pegang di sini sama di sini. Nah, jumlahnya juga ada 2, 1, 2. Terus kalau diputar juga kedudukannya ada 2, jadi nilainya juga 2, jadi 2L2 juga. Nah, setelah itu kita cari bidang simetrinya. Nah, bidang simetrinya itu yang bercerminan sama besar kan. Berarti kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini enggak, karena enggak bercerminan kan, walaupun sama besar tapi enggak bercerminan. Jadi cuma ada 5, jadi kita tulis 5P. Terus ada tidaknya titik simetrinya, pusat simetrinya, maaf. Kalau kita tarik di sini, ketemu, ini juga ketemu yang sama, sini juga ketemu yang sama, berarti dia punya, jadi C. Jadi jusnya itu ditulis L4, 2L2, 2L2, 5P, dan C.
Nah, setelah mengetahui jusnya, kita cari kelasnya dengan HM dan SC. Caranya, pertama kita cari tahu nilai sumbu C, tadi 4, dan ada tidaknya bidang simetri yang tegak lurus, karena ada ditulis per M. Kemudian nilai sumbu lateral, nilainya 2, terus ada tidaknya bidang simetri yang tegak lurus, ada, jadi kita tulis per M juga. Kemudian intermediate-nya nilainya 2, dan ada bidang simetri yang tegak lurus terhadap dia. Dan nilainya jadi per M juga. Jadi untuk HM ya kita tulis 4 per M, 2 per M, 2 per M untuk HM-nya. Nah, untuk SC-nya itu kita tulis, kita notasikan yang pertama juga dengan nilai sumbu yang tegak lurus terhadap sumbu C. Jadi nilai sumbu lateral atau sumbu intermediate-nya. Jadi kalau nilainya 2, itu kalau salah satu dari mereka berdua atau dua-duanya nilainya 2, itu ditulis D. Kalau misalnya nggak bernilai, itu ditulis C. Karena ini bernilai 2, jadi kita tulis D. Kemudian dinotasikan nilai sumbu C-nya. Nilai sumbu C-nya 4, jadi kita tulis D4. Kemudian dari bidang simetrinya, kedudukan bidang simetrinya, karena ada yang horizontal, kita tulis H. Jadi SC-nya kita tulis D4H. Dengan mengetahui AM dan SC-nya, kita bisa tahu bahwa kelasnya adalah di tetragonal bipiramidal, dan namanya adalah di tetragonal prisma orde 1. Untuk simbol bentuknya, itu kita ambil satu bidang, dan kita lihat bidang ini itu ditembus disentuh oleh sumbu A, tapi tidak sentuh sumbu B dan sumbu C. Jadi kita tulis 100. Untuk contoh mineralnya yang memiliki sistem kristal ini, itu ada chalcopyrite, terus ada kasiterit, dan ada cenotype. Kristal selanjutnya adalah ini. Pertama kita tentukan dulu sistem kristalnya. Sistem kristalnya dari JPLN. Pertama C-nya ada 1, 2, 3, dan 4. Ada 4. Ada A, B, C, dan D. Kemudian perbandingan panjangnya. Perbandingan panjangnya kita bisa lihat di sini bahwa A, B, dan D itu panjangnya sama, tapi C berbeda. Jadi kita tulis A sama dengan B sama dengan D, tidak sama dengan C. Kemudian sudut letak sumbunya atau sudut yang dibuat. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa sumbu A dan sumbu A terhadap sumbu C, sumbu B terhadap sumbu D, sumbu C dan sumbu D terhadap sumbu C itu sama dengan 90. Jadi kita tulis alfa sama dengan beta sama dengan 90. Tapi untuk gamanya atau antara sumbu lateralnya, kita bisa dilihat di sini bahwa mereka itu membentuk sudut 120 derajat. Jadi alfa sama dengan beta itu sama dengan 90 derajat dan gamma sama dengan 120 derajat. Kemudian adalah nilai sumbu C-nya. Sumbu C-nya bisa kita lihat dari sumbu C yang kita pegang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kenampakan. Berarti nilai sumbu C-nya ada 6. Nah, dengan JPLN tersebut, kita bisa tahu bahwa ini adalah heksagonal. Nah, setelah tahu, kita cari jusnya. Pertama, sumbu C-nya dulu. Jumlahnya ada 1, nilainya ada 6. Jadi kita tulis L6. Kemudian sumbu lateralnya. Sumbu lateralnya ada 1, 2, 3. 3, jadi kita tulis 3. L, nilainya 2. Berarti 3L, 2. Kemudian sumbu intermediate-nya di antara sumbu utama ada 1, 2, 3 juga, jumlahnya 3, nilainya juga 3, jadi 3L3 lagi. Kemudian bidang simetrinya kita bisa lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bidang simetri, jadi kita tulis 7P, 7 plane. Terus
ada tidaknya pusat simetri. Kita bisa lihat kalau kita garis gini, itu ada pusat simetrinya. Ketika terus C. Jadi jusnya itu L, 6, 3, 2, 3L2, kemudian 3L2, 7P, dan C. Nah, setelah tahu jusnya, kita tentukan kelasnya dengan HM dan SC. HM langkah pertama itu sumbu C dan ada tidaknya nilai sumbu bidang simetri yang tegak lurus terhadap sumbu C. Nilainya 6 dan ada bidang simetri yang tegak lurus, berarti 6 per M. Kemudian sumbu sumbu lateralnya tadi nilainya 2 dan ada yang tegak lurus. Ada bidang simetri yang tegak lurus, berarti 2 per M. Kemudian intermediate-nya nilainya 2 juga, dan ada juga bidang simetri yang tegak lurus, jadi 2 per M. Jadi HM-nya itu ditulis 6 per M, 2 per M, 2 per M. Kemudian untuk SC-nya itu yang pertama dinotasikan dengan nilai sumbu utama, bukan nilai sumbu utama, maaf, nilai sumbu yang tegak lurus terhadap sumbu C. Jadi sumbu lateral sama sumbu intermediate-nya. Karena mereka nilainya sama-sama 2, jadi ditulisnya D. Kemudian nilai sumbu, kemudian notasi dari sumbu C, nilai sumbu C-nya 4, D4, dan kedudukan bidang simetrinya. Karena ada yang horizontal, jadi tulis H. Jadi tulisannya, tadi sumbu C-nya nilainya 6, jadi ditulis D6H. Nah, dengan tahu HM dan SC-nya, kita bisa tahu kelasnya. Kelasnya adalah diheksagonal, bipiramidal, dan untuk namanya adalah diheksagonal prisma orde 1. Dan untuk simbol bentuknya, misalnya kita ambil bidang yang ini, terus bakal ada simbol 1, 0, 1, 0. Kenapa? Karena dia disentuh oleh sumbu A dan sumbu D. Jadi di sumbu A sama sumbu D-nya ditulis 1. Dan sumbu B dan sumbu C-nya karena tidak sentuh, jadinya tulis 0. Tulis 1, 0, 1, 0. Untuk contohnya itu ada kuarsa, ametis, grafit, terus ada juga aragonit. Untuk kristal selanjutnya, kita tentukan sistemnya menggunakan JPLN juga. Yang pertama, J-nya dulu, jumlahnya. Pertama kita hitung ada 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 sumbu. Jadi ada C, A, B, dan D. Nah, untuk perbandingan panjangnya, sumbu A, B, dan D itu panjangnya sama, sedangkan C berbeda. Jadi kita tulis A sama dengan B sama dengan D, tidak sama dengan C. Kemudian untuk sudutnya yang dibentuk atau letaknya itu membentuk sudut alfa 90, beta juga 90, sedangkan gamanya itu 120, sama seperti heksagonal. Kemudian untuk nilai sumbu C-nya, kita lihat ada 3 penampakan dari poros sumbu C ini, hingga nilai sumbu C-nya adalah 3. Setelah mengetahui JPLN-nya, kita bisa tahu bahwa ini adalah sistem kristal trigonal. Setelah tahu sistem kristalnya, kita cari jumlah unsur simetrinya atau jusnya. Yang pertama, jumlah sumbu C dan nilainya. Jumlahnya 1, nilainya ada 1, 2, 3. Dan ketika di inverse, 1, 2, 3, dan ketika di inverse, akan ada penampakan baru. Yang tadinya bidang, jadi sudut. Tapi karena ini penampakan baru, kita putar lagi, jadi ini jadi 4, 5, 6. Jadi 3 inverse 6. Kemudian sumbu lateralnya. Pada trigonal ini, sumbu lateralnya itu tidak bernilai. Karena ketika kita jadiin poros itu, karena mereka nggak bisa dijadikan poros. Jadi nggak ada nilainya. Jadi langsung kita skip ke intermediate. Nah, yang intermediate ini, itu jumlahnya ada 1, 2,
3. Ada 3 jumlahnya. Dan nilainya ada 1, 2. Jadi kita tulis 3L2. Kemudian kita cari bidang simetrinya. Bidang simetrinya itu ada 1, 2, 3, dan 4. Bidang simetrinya ada 4. Jadi kita tulis 4P. Kemudian kita cari pusat simetrinya. Ketika kita tarik di sini, itu berlawanan arah dan sama panjang, itu menunjukkan kenampakan yang sama. Tetapi ketika kita coba pada posisi yang lain, itu tidak menunjukkan kenampakan yang sama. Makanya trigonal ini tidak dikatakan tidak punya pusat simetri, sehingga tidak ditulis C-nya. Jadi jusnya itu ditulis hanya sekedar L 3, 6, 3, L2, 4P. Kemudian setelah tahu jusnya, tentukan HM dan SC-nya. Nah, HM dan SC-nya itu caranya sama. Pertama dari sumbu C-nya. Nilai sumbu C-nya itu berapa? Karena tadi itu dia inverse, jadi nilainya ada 2, ada 3, dan 6. Nah, kalau di trigonal ini dipakainya 6-nya, bukan yang 3-nya, tidak seperti reguler. Kenapa yang dipakai 6 ya? Karena kenampakan dari inverse ini bentuknya itu beda, yang tadi bidang jadi rusuk. Beda dengan reguler, kalau di inverse itu kenampakannya sama, walaupun berbeda tapi bentuknya sama gitu. Jadi ini ditulis 6 garis atas atau 6 inverse, kemudian lateralnya. Kan lateralnya itu kita tentukan jumlahnya, nilainya, dan ada tidaknya nilai simetri yang tegak lurus terhadap lateral itu. Tapi karena nilainya nggak ada, berarti nggak usah kita isi. Walaupun nggak ada nilainya, dia tetap ada bidang simetri yang tegak lurus terhadap lateralnya. Jadi tetap ditulis M. Jadi ditulis M aja, nggak usah pakai nilainya. Kemudian untuk yang intermediate-nya, kalau intermediate-nya kebalikan dari lateral, jadi dia ada nilainya, tapi nggak ada bidang simetri yang tegak lurus terhadap dia, jadi cuma ditulis nilainya aja. Jadi HM-nya itu ditulis 6 inverse atau garis atas M, lalu 2, seperti itu. Kemudian untuk SC-nya atau square flash-nya itu ditulis dengan D, karena sumbu intermediate-nya itu bernilai 2, ditulis D. Kemudian nilai sumbu C-nya, karena dia ada 3, ditulis 3. Kemudian kedudukan bidang simetrinya, karena ada yang horizontal, maka ditulis H. Jadi SC-nya ditulis D3H. Dengan SC dan HM itu diketahui kelasnya adalah di trigonal, di piramidal. Dan untuk namanya itu adalah di trigonal prisma orde 1. Dan untuk untuk simbol bentuknya atau simbol pada bidangnya ini itu ditulis 1010. Kenapa? Karena di bidang ini itu hanya disentuh oleh sumbu A dan sumbu D. Ditulis 1010. Untuk contoh mineralnya itu ada kalsit, hematit, dan korundum. Kristal selanjutnya kita tentukan jumlah sumbunya dulu. Jumlah sumbunya ada 1, 2, dan 3. Nah, perbandingan panjangnya antara A, B, dan C-nya itu kita bisa lihat semuanya berbeda. Jadi A tidak sama dengan B dan tidak sama dengan C. Kemudian untuk letaknya mereka semua saling tidak lurus sehingga membentuk alfa, gamma, dan beta sama dengan 90 derajat. Kemudian untuk nilai sumbu C-nya bisa kita lihat bahwa ada 2 kenampakan yang sama, sehingga nilai sumbu C-nya adalah 2. Setelah kita tahu aljabaranya, kita tahu bahwa ini adalah ortorombik, sistem kristalnya ortorombik. Setelah kita tahu sistem kristalnya, kita tentukan jusnya. Nah, langkah pertama adalah sumbu C-nya dulu. Sumbu C-nya jumlahnya ada 1, nilainya ada 2. Jadi ditulis L2. Kemudian sumbu A-nya. Sumbu A-nya
nilainya, jumlahnya ada 1, nilainya ada 2, tulis L2 lagi. Kemudian yang sumbu terakhir ya, itu adalah sumbu B, jumlahnya ada 1, nilainya juga ada 2, jadi tulis L2 juga. Jadi sumbunya itu L2, L2, L2. Kemudian kita cari bidang simetrinya. Nah, untuk bidang simetrinya itu di sini ada 1, 2, dan 3. Berarti ada 3P. Terus untuk C-nya itu kita tentukan dulu ada atau tidak. Apabila kita tarik, penampakannya sama. Berarti kita simpulkan dia punya C. Jadi jusnya itu L2, 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 3P, C. Seperti itu. Setelah kita tahu jusnya, itu kita tentukan kelasnya dengan HM dan SC. Nah, untuk HM ya, pertama kita juga sumbu C dan ada tidaknya tegak lurus, nilainya ada 2, dan ada sumbu bidang simetri yang tegak lurus terhadap dia, berarti 2/M. Dengan A-nya itu juga sama, 2 dan ada bidang simetri yang tegak lurus, jadi 2/M lagi. Dan yang B-nya itu juga sama lagi, jadi ada nilainya 2 dan bidang simetrinya ada yang tegak lurus terhadap dia. Jadinya 2/M, 2/M, 2/M. Nah, setelah itu kita tentukan SC-nya. Untuk SC-nya itu kan pertama jumlah nilai dari sumbu utama, bukan sumbu utama, sumbu yang tegak lurus terhadap sumbu C. Jadi sumbu A dan sumbu B di sini. Mereka nilainya 2, karena nilainya 2 maka ditulis D. Kemudian nilai sumbu C-nya ditulis 2. Setelah itu kedudukan bidang simetrinya, karena ada yang horizontal ditulis H, jadi ditulis di 2H. Kristalnya sendiri ini adalah kombinasi ortorombik, braci, makro, basal. Dan untuk contoh mineralnya, ini ada olivin, topaz, dan andalusit. Kristal selanjutnya kita tentukan jumlahnya. Jumlahnya ada A, B, dan C. Ada 3. Nah, kemudian perbandingan panjang sumbunya. A tidak sama dengan B dan tidak sama dengan C. A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C. Kemudian untuk letaknya itu sumbu B tegak lurus terhadap sumbu C. Dan sumbu B tegak lurus terhadap sumbu A. Akan tetapi sumbu A tidak tegak lurus dengan sumbu C. Sehingga ditulis alfa sama dengan gamma tidak sama dengan beta, atau alfa sama dengan gamma sama dengan 90, tidak sama dengan beta. Kemudian untuk nilai sumbu C-nya. Nah, karena nilai sumbu C-nya tidak bernilai dan hanya sumbu B yang bernilai, yang bisa dijadikan poros dan menunjukkan penampakan yang sama, maka sumbu B di sini kita anggap sebagai sumbu C-nya. Nah, sehingga nilai sumbu C-nya adalah 1, 2. Ada 2 nilai sumbu C-nya. Nah, setelah kita tahu JPLN-nya, kita tahu bahwa ini sistem kristalnya adalah monoklinik atau monoklin. Setelah itu, kita cari tahu jusnya. Kita cari tahu jusnya. Kita lihat dari jumlah dan nilai sumbu C-nya. Jumlahnya ada 1 dan nilainya ada 2. Jadi kita tulis L2. Kemudian karena tadi tidak ada sumbu lain, sumbu utama lain, lateralnya tidak ada, dan intermediate-nya pun juga tidak ada, maka tidak perlu dicantumkan ke dalam jusnya. Jadi setelah sumbu C, langsung ke bidang simetri. Kita cari di sini bidang simetrinya. Ada 1 bidang simetri di sini. Kalau kita lihat dari sisi-sisi lain, tidak ada lagi. Jadi cuma hanya ada 1 aja bidang simetrinya. Jadi kita tulis P saja. Jadi L2P. Kemudian kita cari pusat simetrinya. Apakah kalau kita tarik, penampakannya sama. Dan ini semuanya menunjukkan penampakan yang sama. Sehingga kita tahu bahwa dia punya pusat simetri. Jadi kita tulis L2P C. Nah, setelah tahu jusnya, kita tentukan kelasnya dengan HM pertamanya. HM, pertama kita nilai sumbu C dan ada tidaknya bidang simetri yang tegak lurus. Nilai sumbu C-nya tadi ada 2.
dan ada bidang simetri yang tegak lurus, sehingga ditulis 2/m. Dan sumbu lateral dan intermediate-nya itu karena tidak ada nilainya dan tidak ada bidang simetri yang tegak lurus terhadapnya, jadi tidak perlu ditulis, jadi cukup 2M saja. Kemudian SC-nya itu ditentukan dari nilai sumbu yang tegak lurus terhadap sumbu C-nya kan. Karena tadi tidak ada nilainya, maka ditulis C. Kemudian nilai sumbu C-nya, nilai sumbu C-nya adalah 2, jadi ditulis 2. Kemudian kedudukan bidang simetrinya, karena tadi dia ada yang horizontal, maka ditulis H. Sehingga SC-nya itu ditulis C, 2H. Nah, kemudian untuk contoh mineral dari sistem kristal ini, itu ada azurit, gypsum, dan malasit. Untuk kristal yang terakhir, itu kita tentukan JPLN-nya juga. Jadi C-nya itu ada 1, 2, 3. Ada A, B, dan C. Nah, untuk perbandingan panjangnya, A itu tidak sama dengan B dan tidak sama dengan C. Nah, kemudian untuk letaknya, ketiga sumbunya itu tidak ada yang tegak lurus sehingga membentuk sudut yang berbeda-beda. Jadi alfa tidak sama dengan beta dan tidak sama dengan gamma. Nah, untuk nilainya, nilai sumbu C-nya di sini nggak ada nilainya dan nggak ada sumbu simetri yang bernilai sehingga nilainya 0. Kemudian setelah kita tahu JPLN-nya, kita tahu bahwa ini sistem kristalnya adalah triclinic atau triclin. Nah, setelah kita tahu sistem kristalnya, kita tentukan jusnya. Nah, urutannya sama. Pertama, kita tentukan nilai sumbu C-nya. Karena dia nggak ada nilai sumbu C, jadi nggak usah ditulis. Sumbu lateral juga nggak ada, nggak usah ditulis. Sumbu intermediate juga nggak ada, jadi nggak usah ditulis. Dan bidang simetrinya pun itu juga nggak ada, jadi nggak usah ditulis juga. Nah, untuk triclin ini, jadi yang kita tulis itu pusat simetrinya. Pusat simetrinya ada atau enggak? Karena kalau misalnya ini kita bayangkan ada dari titik pusat kita tarik berlawanan arah dan sama panjang, itu semua posisi itu selalu menunjukkan kenapakan yang sama. Jadi si kristal ini itu punya pusat simetri. Jadi jusnya ditulis C. Kemudian setelah jus kita tentukan kelasnya dari HM dan SC-nya. Nah, untuk HM triclin itu ditulis hanya berdasarkan ada tidaknya pusat simetri. Kalau misalnya tidak ada, ditulis 1. Kalau misalnya ada, ditulis 1 titik atau 1 strip di atasnya. Nah, karena ini tadi ada, jadi ditulis 1 strip atau 1 titik. Untuk SC-nya, itu urutannya adalah dari nilai sumbu yang tegak lurus terhadap sumbu C. Karena tidak bernilai, jadi tulisnya C. Kemudian nilai dari sumbu C-nya, karena tidak bernilai, jadi nggak usah ditulis. Dan kedudukan bidang simetrinya, karena nggak ada yang horizontal, nggak ada yang vertikal, dan nggak ada yang diagonal, jadi nggak usah ditulis juga. Nah, yang ditulis itu adalah ada tidaknya bidang simetri, pusat simetrinya. Jadi kalau sama seperti HM-nya, kalau misalnya ada, ditulisnya 1 titik, kalau nggak ada, ditulisnya 1 aja. Nah, karena ini ada, jadi ditulisnya 1 titik atau 1 strip. Jadi ditulisnya C 1 strip. Nah, dengan gitu kita tahu kelasnya adalah pinakoidal. Dan namanya adalah kombinasi triclin braci makrobasal pinakoid. Nah, untuk contoh mineralnya itu ada mikrolin, kyanit, dan albit. Sekian penjelasan saya mengenai 7 sistem kristal, mengenai cara dan langkah-langkah pendeskripsian 7 sistem kristal. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.